Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan dinamika perkembangan dakwah dari masa ke masa secara singkat. Dakwah di dalam konteks Islam itu didefinisikan sebagai kegiatan mengajak orang lain untuk memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran Islam. Secara etimologis, kata dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan atau seruan. Kegiatan ini memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mengubah perilaku individu agar selaras dengan nilai-nilai Islam, baik itu dalam aspek-aspek pribadi, keluarga, maupun sosial. Memahami sejarah dakwah sangat penting untuk mengkaji dinamika dakwah kontemporer. Sejarah mencatat berbagai metode dan pendekatan yang digunakan oleh para dai dari masa ke masa, yang tidak hanya mencerminkan konteks sosial dan budaya pada zamannya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana dakwah kita dapat lebih memahami bagaimana pesan Islam itu disampaikan dan diterima, serta bagaimana strategi dakwah dapat diadaptasi untuk menjawab isu-isu modern yang dihadapi masyarakat saat ini. Dakwah memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari masa Nabi Muhammad hingga saat ini. Pada masa Nabi Muhammad SAW, dakwah itu terbagi menjadi dua periode, di mana periode pertama itu di Mekah dan periode kedua itu di Madinah. Di Mekah, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dimulai dengan mengajak orang-orang terdekat seperti istri dan sahabat Rasulullah SAW. Setelah beberapa waktu, dakwah mulai meluas meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan penolakan dari masyarakat Quraisy. Seiring dengan perkembangan zaman, dakwah terus beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Pada abad pertengahan, dakwah tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga melalui tulisan dan karya ilmiah yang membantu penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia. Dalam konteks modern, dakwah ini semakin memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, menunjukkan bahwa dakwah adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Pentingnya memahami sejarah dakwah itu terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan tentang strategi dan metode yang efektif dalam menyampaikan ajaran Islam. Sejarah ini juga mencerminkan bagaimana dakwah dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis, serta menanggapi tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam pada saat ini. Salah satu metode utama yang Nabi Muhammad SAW terapkan adalah metode dakwah bilisan, yaitu menyampaikan pesan-pesan Islam secara lisan. Dan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah Islam sangat besar, terutama pada periode awal di Mekah. Masyarakat Quraisy yang mayoritas menyembah berhala sangat menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa terancam dengan konsep tauhid yang mengajak kepada mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala. Penolakan ini tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga berujung pada tindakan fisik, seperti penganiayaan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Banyak sahabat Nabi yang mengalami penyiksaan berat, bahkan ada yang terpaksa hijrah ke Abyssinia untuk menyelamatkan diri. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam waktu yang relatif singkat, beliau berhasil mengumpulkan pengikut yang setia.
Meskipun jumlahnya masih kecil, keberhasilan ini dapat dilihat dari pertumbuhan komunitas Muslim dimulai terbentuk di Mekah, yang kemudian menjadi pondasi bagi penyebaran Islam. Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW juga berhasil membangun hubungan yang baik dengan mengatasi berbagai tantangan. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan baru, termasuk perbedaan budaya dan konflik antara kaum Muslim dan Yahudi. Namun Nabi Muhammad SAW ini berhasil mengatasi tantangan ini dengan membangun perjanjian damai dan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah. Ini menunjukkan kemampuan beliau dalam beradaptasi dengan situasi dan menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Keberhasilan dakwah pada masa awal Islam ini juga terlihat dari pembentukan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Masjid Nabawi di Madinah menjadi tempat berkumpulnya umat Islam untuk beribadah, belajar, dan berdiskusi mengenai ajaran Islam. Ini tidak hanya memperkuat ikatan antar umat Islam, tetapi juga menjadi sarana untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Dengan cara ini, Nabi Muhammad SAW berhasil menciptakan komunitas yang solid dan saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama Islam. Keberhasilan dalam ekspansi ini juga didukung oleh kebijakan diplomasi yang cerdas Khalifah Utsman bin Affan, misalnya memanfaatkan hubungan baik dengan masyarakat lokal untuk mempermudah penyebaran Islam. Sejarah dakwah Islam mencatat perjalanan panjang dan dinamis dalam menyebarkan ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Pada masa Nabi, dakwah melakukan secara sembunyi-sembunyi di Mekah sebelum akhirnya meluas secara terbuka dan dengan berbagai metode seperti dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah dialog, dan lain sebagainya. Meskipun menghadapi banyak tantangan, dakwah Nabi Muhammad SAW berhasil menarik pengikut yang setia dan membentuk komunitas Muslim yang solid di Madinah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah berkembang seiring dengan ekspansi wilayah Islam yang sangat pesat. Metode dakwah mulai beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik yang lebih kompleks, seperti pendirian institusi dakwah, musyawarah, pengumpulan Al-Quran, dan pendekatan intelektual. Hal ini memungkinkan penyebaran Islam ke berbagai suku dan bangsa yang sebelumnya belum mengenal agama Islam. Memasuki era modern, dakwah dihadapkan pada tantangan globalisasi, pluralisme, sekularisme, dan penyebaran informasi yang salah. Namun, perkembangan teknologi juga membuka peluang baru bagi dakwah seperti aksesibilitas informasi yang meningkat dan kemunculan berbagai gerakan dakwah berbasis komunitas, media digital, pendekatan intelektual, dan dialog lintas agama. Sejarah dakwah Islam mencatat perjalanan panjang dan dinamis dalam menyebarkan ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga pada masa kini. Sejarah dakwah mengajarkan kita bahwa dakwah adalah proses yang dinamis dan memerlukan adaptasi terhadap konteks sosial, budaya, dan politik yang terus berubah. Para dai masa kini perlu mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan pesan Islam dengan bijaksana, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Selain itu, para dai juga harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjangkau audiens yang lebih luas, namun tetap menjaga kualitas konten dakwah yang disampaikan. Membangun komunitas yang solid dan saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama juga menjadi kunci keberhasilan dakwah seperti yang dilakukan pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Di dalam konteks masyarakat yang semakin plural, dakwah
harus menekankan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan membangun dialog antar umat beragama. Dengan demikian, dakwah dapat menjadi jembatan untuk menciptakan keharmonisan dan perdamaian di tengah keberagaman. Akhirnya, para dai masa kini perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan mampu mengaitkannya dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi masyarakat. Hanya dengan cara ini, dakwah dapat tetap relevan dan memberikan solusi yang aplikatif bagi umat dalam menghadapi tantangan zaman. Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got the